Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Jasriman Caniago Channel. Pada kesempatan ini saya berada di Masjid Tauhid Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Ada sesuatu yang baru di masjid ini. Bukan bangunannya, bukan karpetnya, atau fasilitas yang lainnya, bukan. Tapi ada satu mesin ATM beras. Dan ini satu-satunya di Kota Padang Panjang. Ya, mari saya ajak sahabat sekalian untuk melihat seperti apa mesin ATM beras yang ada di Masjid Tauhid Pasar Baru ini. Dan kita juga akan berbincang-bincang dengan salah seorang pengurus apa gunanya ATM beras ini. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian. Ya, sahabat sekalian, inilah mesin ATM beras yang ada di Tauhid Pasar Baru. Ini namanya Elbo Smart Rice Dispenser ATM beras. Ya. Nah, ini tempat kalau ada yang mau berinfak bersedekah, masukkan sedekahnya di sini ya. Nah, nanti di sini tempat mengambil berasnya. Ya, sahabat sekalian, ATM beras ini sumbangan dari Yayasan Baitul Mal dan Brilian. Ya, ini adalah pedoman pemeliharaan mesin ATM beras ini. Pak Sudirman, Pak Dokter, mungkin bisa dijelaskan mesin ATM beras ini ya. Kira-kira apa nanti kegunaannya nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masjid Tauhid diberi amanah untuk mengelola ATM beras. Dan amanah ini diberikan oleh Yayasan Baitul Mal Brilian di bawah naungan Bank BRI. Di ATM beras ini kegunaannya adalah untuk memberi kesempatan dan bantuan kepada jemaah Masjid Tauhid yang dianggap kurang mampu, di mana jemaah-jemaah yang kurang mampu ini sudah kita data dan diberi kesempatan untuk menerima bantuan ini, di mana bantuan ini jumlahnya 3 liter per 1 minggu. Dan tentu harapan kita dengan bantuan ini jemaah-jemaah Masjid Tauhid yang tidak mampu tadi bisa membantu kehidupannya, sehingga diharapkan dengan bantuan ini jemaah kita ini bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk di Masjid Tauhid. Perlu kita ketahui bantuan ini memang diprioritaskan untuk jemaah tetap Masjid Tauhid. Berapa orang Pak? Ya. Untuk sementara ini kuota kita ada 50 orang jemaah. Namun karena salah satu kriterianya adalah jemaah masjid, bisa saja 50 orang ini nanti diganti orangnya ketika dia juga tidak amanah menunaikan ibadahnya secara rutin di Masjid Tauhid. Ini kabarnya BRI membantu bukan hanya mesin, tapi juga berasnya untuk 1 tahun. Ya, di samping bantuan mesin yang harganya cukup fantastis juga saya kira, tapi BRI melalui Yayasan Baitul Malnya ini, Brilian ini, membantu
untuk 50 jemaah selama 1 tahun. Dan kemudian setelah selesai 1 tahun, nanti tentu pengurus akan berusaha juga untuk mencari donatur untuk kelanjutan operasional dan bantuan kepada jemaah kita ini. Namun perlu diingat, jemaah yang 50 orang itu tidak dijamin untuk menerima bantuan 1 tahun. Karena bisa jadi nanti kita akan pergilirkan kepada jemaah yang lain yang belum mendapatkan fasilitas dan bantuan ini. Jadi selain memang warga kurang mampu dan memang warga yang rajin ke masjid ya. Ya itu ya salah satu kriterianya itu dari BRI. Jadi kalau ada warga yang juga ingin berinfak untuk mengisi ATM beras ini? Ya, kalau ada juga warga dari manapun berada, jadi tidak hanya sebatas jemaah tauhid yang ingin juga membantu dan juga sebagai menjadi donatur dari ATM beras ini bisa memberikan bantuan, bisa berupa uang, tapi nanti uangnya akan dibelikan kepada beras. Namun kalau mau membantu juga langsung dalam bentuk beras juga akan kita terima dan kita akan masukkan nanti, karena di sini bisa kita bantu untuk masukkannya ke dalam ATM ini. Kapasitasnya ini berapa Pak? Kapasitasnya setelah kita tanya kemarin itu ada 200 kilo. 200 kilo dan nanti tentu kalau sudah habis, dan ini fasilitas ini memang menggunakan sistem digital. Oh, bisa mungkin dicoba Pak? Ya, diperlihatkan kepada jemaah sekalian bagaimana sistemnya? Kabarnya pakai kartu ya? Ya, jemaah dapat mengambil beras ini melalui kartu ATM juga, dan ini bisa disetting, bisa disetting 1 kali seminggu, dan jamnya juga bisa disetting, tapi nanti proses setting ini belum kita lakukan karena kita masih dalam proses administrasi. Namun nanti jemaah yang dapat gilirannya misalnya hari Ahad, maka hari berikutnya dia tidak bisa lagi mengambil karena sudah diprotek di dalam sistem ini. Bisa dicoba Pak, pakai kartu Pak ya? Ya, sudah canggih. Ini kartu ATM beras, dan ini nanti akan digunakan untuk mengambil beras. Mari kita coba. Atau beras cukup mendekatkan saja ke ini. Nah, akan keluar beras sebanyak 3 liter. Ya, ini proses ini tentu kita rencanakan jemaah bisa mengambil ini di waktu-waktu sesudah sholat, dan rencana kita itu sesudah sholat isya jemaah bisa mengambil, dan harapannya tentu jemaah ini mengikuti sholat berjemaah terlebih dahulu di Masjid Tauhid dan mengikuti wirid pengajian. Kemudian yang ingin berinfak langsung itu yang lubang kecil itu Pak ya? Ya, ini lubang ini bisa jemaah memasukkan infak berupa uang. Nanti uang ini nanti pengurus akan membelikan barang dalam bentuk beras. Tentu harapannya Pak Dokter dengan adanya ATM beras ini kepada masyarakat kita ini. Ya, harapan kita dengan adanya ATM beras ini tentu semakin memotivasi jemaah baik yang sudah rutin menjadi jemaah Masjid Tauhid, dan tentu harapan kita juga nanti ada jemaah yang mungkin belum termotivasi sebelumnya dengan adanya ATM beras, sekurang-kurangnya sudah mulai juga bermotivasi untuk datang ke masjid sebagai jemaah rutin Masjid Tauhid. Mungkin ucapan KBRI, Pak. Ya, kita tentu sangat berterima kasih sekali kepada Yayasan Baitul Mal Brilian di bawah naungan BRI, dan harapan kita tentu tidak saja di Masjid Tauhid, tapi juga bisa dibantu pada masjid-masjid lainnya di Kota Parampanjang. Terima kasih.